Pada segmen sebelumnya kita telah berkenalan dengan hukum Beosafa, di mana medan magnet oleh suatu kawat berarus I itu, dB itu sama dengan Km dikalikan dengan I ds cross R topi dibagi dengan R kuadrat, maka arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus itu dapat kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan. Misalnya arah arus ini ditunjukkan oleh arah jempol, maka arah medan magnet yang dihasilkan itu ditentukan oleh arah putaran jari-jari yang lainnya. Sebagai contoh, kita bisa meninjau loop melingkar kawat berarus dengan jari-jari A, lalu kita ingin menghitung medan magnet di pusat loop, ini pada titik P ini. Maka pertama kita tentukan elemen panjang ds, yang itu adalah dl, pada arah V topi, di mana ρ topi dan V topi ini adalah vektor satuan pada koordinat lingkaran atau silinder. Lalu kita bisa tentukan posisi titik P dari elemen ds, yakni vektor R ini, di mana besarnya adalah A, dan R topi itu adalah pada arah radial ke dalam, atau minus ρ topi. Sehingga kita bisa dapatkan medan magnet di titik P ini sebagai dB sama dengan Km dikalikan dengan I ds cross R topi dibagi dengan R kuadrat, di mana vektor ds ini adalah dl pada arah V topi dan R topi itu adalah minus ρ topi, sehingga kita dapatkan bahwa vektor dB itu adalah μ0 per 4 pi dikalikan dengan I dl dibagi dengan A kuadrat pada arah K topi, yaitu pada sumbu Z positif atau keluar bidang gambar, dan besarnya itu adalah μ0 per 4 pi dikalikan dengan I dl per A kuadrat. Maka jika telah diketahui dB, besarnya medan magnet pada titik P ini dapat dihitung sebagai B sama dengan integral dari dB atau μ0I per 4pi A kuadrat integral dari dl, di mana L itu dari 0 sampai dengan seluruh keliling loop ini, yakni 2pi A. Sehingga besarnya medan magnet di titik pusat ini adalah μ0I per 2A, atau dengan memperhitungkan arahnya, medan magnet pada titik P ini adalah μ0I per 2A pada arah sumbu Z positif atau pada arah keluar bidang. Kita bisa perluas analisa ini untuk menentukan medan magnet di titik P oleh suatu potongan loop. Sebelumnya telah kita lihat bahwa jika kita memiliki loop penuh atau lingkaran penuh, maka medan magnet di titik P ini besarnya adalah μ0I per 2A pada arah sumbu Z positif atau keluar bidang. Maka jika kita punya suatu potongan loop dengan lebar theta, lebar sudut theta, maka panjang lengkungan atau panjang loop itu kita bisa tentukan sebagai theta per 2pi dikalikan dengan kelilingnya, yakni 2pi A. Sehingga medan magnet pada titik P kita bisa hitung sebagai μ0I per 4pi A kuadrat. Hanya saja integral dl ini kita ubah batasnya dari L sama dengan 0 sampai dengan panjang lengkungan L ini, sehingga kita dapatkan B di titik P ini adalah μ0I dibagi dengan 2A dikalikan dengan theta per 2pi pada arah sumbu Z positif.